warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi di sini saya ingin menginformasikan terkait informasi PI network lagi ya. Jadi ini terkait konsensus ya, konsensus ataupun harga koin Pi ya. Jadi belakangan ini banyak sekali para pioners yang beranggapan untuk harga per konsensusnya itu 314.000 sekian US dollar ya. Namun untuk pemahaman yang lebih detailnya ataupun lebih jelasnya terkait konsensus yang demikian, kita harus membaca dulu lah ya terkait penjelasan yang akan saya perlihatkan ataupun akan dibacakan oleh aplikasi mesin ya. Sebelumnya sudah saya salin untuk penjelasannya dan sudah saya tempel di aplikasi itu ya. Tentunya nanti dia akan menjelaskan ya terkait konsensus koin Pi ya, agar lebih memperkuat lagi ya pemahaman kita kepada konsensus ataupun harga koin Pi yang sebenar-benarnya tentunya ya. Jadi sebelum lanjut jangan lupa terlebih dahulu untuk like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video-video terbaru kalian adalah orang yang pertama mendapatkan notifikasinya tentunya ya. Jadi kita langsung lanjut ya untuk penjelasannya seperti apa. Jadi seperti keterangannya di sini ya. Kita langsung saja akan mengaktifkannya. Kapitalisasi pasar dan harga. Halo perintis, mari kita bicara tentang harga konsensus 314 dolar 159 mata uang jaringan Pi. Saya merasa seperti kebanyakan orang selalu salah memahami alasan dari 314 dolar 159. Itu membuat mereka berpikir bahwa mereka akan menjadi kaya dalam semalam. Itu membuat pakar lain berpikir bahwa kami adalah sekelompok joker yang mencoba mengatakan hal-hal yang mustahil. Namun kenyataannya, Pi tidak dapat diluncurkan dengan 314 dolar 159 sebagai kapitalisasi pasar. Ini tidak mungkin, tetapi dapat diluncurkan pada lebih dari 314 dolar 159 sebagai batas komoditas atau lebih dikenal sebagai batas utilitas. Namun, penghargaan ini hanya dimaksudkan untuk membuat orang sadar bahwa jika utilitas memiliki cukup produk dan layanan untuk mendukung nilai Pi dengan menerima Pi sebagai imbalan atas layanan ini, kita dapat mencapai 314 dolar 159 ini ketika Open Mainnet diluncurkan. Rumus untuk menentukan nilai koin adalah total market cap tanda bagi total circulation. Ini adalah bagaimana harga suku cadang ditentukan. Namun, ada elemen lain yang diperkenalkan oleh Pi Network, yaitu faktor utilitas yang akan mengubah formula secara signifikan. Pi tidak hanya memiliki market cap, tetapi juga memiliki utility cap, juga dikenal sebagai commodity cap. Kapitalisasi pasar MC adalah nilai total aset yang dihitung sebagai nilai tunai. Utility UC atau commodity cap CC adalah nilai total aset yang dihitung dalam nilai komoditas. MC didukung oleh likuiditas tunai. UC didukung oleh komoditas yang tersedia untuk utilitas likuiditas. Misalnya, jika seseorang memiliki 10.000 dolar untuk membeli Pi, jumlah tersebut akan ditambahkan ke MC Pi karena MC adalah tentang nilai tunai. Tetapi jika seseorang bersedia menjual produk mereka senilai 10.000 dolar untuk ditukar dengan Pi, jumlah ini akan ditambahkan ke plafon utilitas UC Pi karena UC hanya menyangkut nilai barang. Jadi yang saya ingin Anda pahami adalah bahwa kita semua berusaha lebih keras agar orang-orang mencantumkan produk dan layanan mereka yang tersedia sebagai ganti Pi. Ini akan menjadi batas utilitas. Dan juga, itu akan dengan cepat meningkatkan nilai plafon utilitas Pi. Dengan demikian, meningkatkan nilai dan harga Pi. Dalam waktu yang sangat singkat, 314 dolar 159 akan direalisasikan.
Seperti biasa, Anda tahu bahwa ketika harga koin naik, harga koin itu juga akan naik. Sama halnya dengan UC, semakin banyak orang yang mendaftarkan barang dan jasanya untuk Pi, maka nilai dan harga Pi akan semakin meningkat. Ini sangat mudah dan sederhana untuk dipahami. Ini adalah ekonomi atau kriptonomi Pi. Pi Network telah jauh di belakang jaringan pertambangan untuk pengelolaan dan stabilitas sistem ekonomi dan keuangan. Itu sebabnya Anda melihat pengusaha dan pejabat pemerintah di jaringan Pi. Misalnya lagi, jika sebuah perusahaan, katakanlah, sebuah perusahaan mobil atau real estate bernilai total aset 1 miliar dolar. Jika perusahaan ini menerima Pi dan para pionir mulai membeli dari perusahaan ini, itu sama dengan mengatakan bahwa pemilik perusahaan membeli Pi dengan 1 miliar dolar. Anda tahu, jika dia menjual mobil kepada seorang perintis senilai 10.000 dolar dan menerima Pi sebagai pembayaran untuk mobil tersebut, itu seperti mengatakan bahwa pemilik mobil baru saja membeli Pi seharga 10.000 dolar. Dan Anda tahu apa yang terjadi ketika seseorang membeli kripto dengan jumlah sebesar itu? Ke bulan. Saya yakin Anda tahu apa yang saya maksud dengan itu. Anda tahu kami akan memiliki banyak perusahaan yang menerima Pi. Sekarang seandainya kita memiliki lebih dari 1.000 perusahaan dengan aset bernilai jutaan dan miliaran dolar, menurut Anda apa yang akan terjadi? Ini akan sangat memompa langit-langit utilitas dan langit-langit pasar. Jadi jika Anda ingin memeriksa apakah 314 dolar 159 itu mungkin, lakukan perhitungan kasar dengan membagi plafon utilitas tersebut dengan total pasokan Pi. Maka Anda akan terkejut bahwa satu pai bisa bernilai atau bahkan lebih dari 314 dolar 159. Sebagai kesimpulan, kami mencoba menjelaskan kepada komunitas bahwa dengan produk dan layanan Anda yang siap ditukar dengan Pi, itu akan sangat berkontribusi pada nilai dan harga Pi bahkan lebih dari yang kami kampanyekan. Jadi terkait penjelasan mengenai konsensus sudah dijelaskan tadi ya. Jadi intinya untuk harga koin Pi itu sudah dijelaskan bahwa kedepannya tidak akan murah ya, ataupun tidak akan yang namanya tidak ada harganya. Namun secara yang kita telah dengarkan dan dari penjelasan sebelumnya tadi, intinya proyek Pi Network ini sangat benar-benar berkembang pesat ya. Dan tentunya akan banyak perusahaan yang menerima ataupun menjual barang-barang ya dengan koin Pi ini, ataupun bisa ditukar dengan koin Pi tentunya ya. Jadi ini kabar yang sangat membahagiakan sekali tentunya untuk kita semua. Tentunya sebagai pioners Pi Network tentunya lah ya. Jadi menurut saya untuk informasi ini saya cukupkan sampai di sini saja. Dan mohon maaf jika penjelasan saya kurang memuaskan untuk kalian simak. Namun setidaknya dari penjelasan yang dikatakan oleh mesin di aplikasi sebelumnya tadi, itu sudah cukup ya memberi titik terang ya, memberi pemahaman kita, memperkuat pemahaman kita lah ya terhadap konsensus yang akan terjadi ke depannya tentunya ya. Jadi oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.